Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Amin. Oke, bertemu lagi dengan saya, Diah Pangestu, dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana nih? Masih semangat? Harus tetap semangat ya. Karena pada hari ini kita akan memulai pembelajaran mengenai materi yang sangat menarik untuk dibahas atau dipelajari. Kira-kira materi apa ya? Oke, tanpa basa-basi, kita akan belajar mengenai materi teks biografi. Ini dia KD-nya. KD 3.15 yaitu menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi, dan KD 4.15 menceritakan kembali isi teks biografi. Baiklah, berikut ini kita akan menganalisis pokok-pokok dalam teks biografi B.J. Habibie. Perhatikan contoh berikut ini. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya yaitu Prof. Dr. H.C. Ing. Dr. Mut Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie menikah dengan Asri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Thorik Kemal. Pokok informasi yang dapat kita ambil dari teks biografi tersebut yaitu B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juli 1936. Sementara nama gelar istri, orang tua, hanya informasi tambahan saja. Oke, kita akan beralih ke teks berikutnya, menganalisis aspek makna, yaitu Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membantu tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Nah, dari kutipan tersebut, informasi atau makna yang dapat kita ambil yaitu setelah ayahnya meninggal dunia, ibunya berperan sebagai tulang punggung keluarga. Kutipan yang selanjutnya yaitu di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie terjadi referendum di Timor Timur, sampai akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dalam masa jabatannya yang singkat. B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah
dan undang-undang tentang partai politik, undang-undang tentang pemilu, dan undang-undang tentang susunan kedudukan DPR MPR. Nah, dari kutipan tersebut, pokok informasi atau makna yang kita dapat ambil yaitu B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu, dan Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan DPR MPR. Baiklah, kita akan beralih ke kutipan yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Makna atau informasi yang kita dapat ambil dari kutipan tersebut yaitu Habibie menulis novel berjudul Ainun dan Habibie tentang kisah kasihnya dengan Ainun atau istrinya. Kita akan menganalisis unsur kebahasaan pada teks biografi berikut ini. Oke, disimak secara baik ya agar kita dapat memahaminya. Kutipan yang pertama yaitu B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Penulis secara langsung menggambarkan keunggulan tokoh. Sedangkan kutipan kedua, musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja sehabis masa libur. Ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan dengan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian dari kedua kutipan tersebut. Kutipan pertama dan kutipan kedua dapat kita bedakan dari kebahasaannya, yaitu kutipan yang pertama langsung menggambarkan atau melukiskan kelebihan atau keunggulan yang dimiliki tokoh. Sedangkan pada kutipan kedua, penulis atau pengarang hanya mendeskripsikan bagaimana cara tokoh menghadapi masalah atau permasalahannya, seperti masalah keuangan, seperti dengan cara bekerja dan belajar dan mencari pengalaman. Kemudian pengarang tidak langsung menggambarkan keunggulan yang ada pada tokoh tersebut atau yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Nah, demikian materi yang dapat saya bahas di sini, yaitu menganalisis aspek makna dan kebahasaan pada teks biografi. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa teks biografi pada dasarnya adalah cerita tentang seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain atau pengarang. Hal ini dilakukan agar teks biografi dari tokoh mampu memberikan teladan kepada banyak orang yang membacanya. Nah, kemudian menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi terdapat beberapa poin penting. Pertama, mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Kedua, mengidentifikasi kaidah bahasa. Yang ketiga, menemukan pola penyajian karakter unggul dalam teks biografi tersebut. Kita sudah mempelajari apa itu teks biografi, di mana di dalamnya terdapat tokoh, informasi penting dan ciri kebahasaan yang ada di dalam teks biografi. Semoga pembahasan kita pada video pembelajaran ini dapat
pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun kurangnya pembawaan materi